Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang terakhir di sebelum UTS. Nanti sudah UTS kita ketemu lagi. Ini pertemuan keempat, nanti pertemuan ke-5, 6, 7 mohon Komkes hubungi Pak Deden. Dan tentu nanti beliau punya gaya tersendiri dalam mengajar. Tapi meskipun kita berdua berbeda gaya, tujuannya sama. Kami ingin Anda punya kompetensi di bidang reforma agraria gitu ya. Oke, kemudian beberapa hari yang lalu, sebelum kita bertemu di sini, saya sempat posting satu artikel tentang peningkatan anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Kelurahan Pucung, kelurahan yang saya dampingi sejak 2021 sampai nanti, mungkin sampai saya pensiun ya. Saya 2027 insya Allah pensiun. Nah, kenapa saya posting di situ? Saya ingin tunjukkan pada Anda jalan pikiran Muhammad Yunus, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi dari Bangladesh. Muhammad Yunus mengatakan bahwa masyarakat itu miskin bukan karena mereka tidak punya kemampuan. Masyarakat itu miskin bukan karena mereka memang punya etos kemiskinan, semangat untuk miskin, bukan. Mereka miskin karena sistemnya memiskinkan. Muhammad Yunus memberi contoh pohon bonsai. Pohon sebesar apapun, beringin yang Anda lihat besar di depan alun-alun keraton itu bisa jadi bonsai. Kalau kemudian dibangun sebuah sistem untuk membonsai beringin. Jadi yang membuat sesuatu itu menjadi bonsai, termasuk menjadi miskin adalah sistemnya. Oleh sebab itu maka kemudian Muhammad Yunus bilang kalau gitu perbaiki sistemnya. Dan apa yang saya posting di Anda itu adalah bagian dari membangun ekosistem. Jadi ketika kita ingin memberdayakan masyarakat lewat jalur reforma agraria, sasaran tembak kita bukan hanya masyarakatnya, tapi ekosistem yang melingkupi masyarakat. Masyarakat hidup di mana? Hidup di desa. Maka bangun ekosistem desa sedemikian rupa agar kemudian masyarakat bisa menikmati kesejahteraan. Anda mengerti kalau ada sekian rupiah uang beredar di desa, berarti uang itu punya kemungkinan bisa membantu masyarakat sejahtera. Tapi kalau uang yang beredar sedikit, lebih banyak beredar di kota, maka kemungkinan desa menjadi miskin. Nah itu sebabnya maka kemudian kalau Anda lihat postingan saya itu, saya tunjukkan bahwa di tahun 2023 anggaran pendapatan dan belanja kelurahan Pucung hanya 2, sekian miliar. Tetapi kemudian sekarang 8, sekian miliar. Kenapa begitu? Karena mereka mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini daerah istimewa Yogyakarta, mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan berbagai stakeholder. Ya, jadi bagaimana mereka bisa mendapat dukungan? Karena mereka berdaya. Seperti Anda ketahui, ketika saya memberdayakan kelurahan Pucung, saya awali dengan penelitian. Saya bikin penelitian solusi sosioekologis. Solusi artinya mengatasi masalah, masalah sosial, ekologis masalah lingkungan. Jadi sosioekologis yang diperbaiki, kemudian ditemukan problematikanya, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Sesudah itu kemudian saya bersama-sama masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung membuat apa yang disebut master plan. Kita buat master plan Kelurahan Pucung 2022 sampai 2042. Apa yang harus mereka kerjakan tahun demi tahun sampai kemudian nanti cita-cita Kelurahan Pucung itu sederhana. Mereka ingin membangun Kelurahan Pucung yang mandara, mandiri, damai, sejahtera. Itu cita-citanya dan itu kemudian kita bantu lewat konsep. Mohon yang di belakang kalau ada kepentingan untuk diskusi bisa hands up, minta waktu 2-3 menit keluar sebentar diskusi. Ya. Kalau sekarang saya sedang bicara, mohon tidak diskusi. Nanti kita diskusinya ada sendiri ya. Oke, sampai di mana tadi? Master plan. Sesudah master plan-nya jadi kan mereka punya konsep. Nah, sehingga kemudian kalau mereka bikin kegiatan, master plan itu dijadikan acuan. Misalnya mereka berjuang ke dinas pariwisata, maka kemudian master plan ini tunjukkan bahwa kami punya konsep wisata seperti ini. Mereka ke dinas pertanian, ditunjukkan master plan kami punya konsep pertanian seperti ini. Kemudian sesudah mereka punya master plan, kita bikin berbagai program pelatihan. Ya. Ada pelatihan kepemimpinan,
ada pelatihan bisnis, ada pelatihan penguatan identitas, dan untuk 2024 saya sudah siapkan 2 pelatihan dan sebagai kepala divisi pemberdayaan masyarakat ya, saya sudah siapkan 2 pelatihan, dan itu yang saya bilang pada Anda, membangun ekosistem. Jadi kalau nanti Anda jadi kepala kantor, itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda menjadi kepala kantor pertanahan di salah satu kabupaten, bangun ekosistem kabupaten yang mendukung pemberdayaan masyarakat, sehingga kemudian ketika Anda melaksanakan RA, itu bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan Anda. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Hari ini akan ada 10 orang yang presentasi. Saya dapat informasi bahwa mungkin nanti ada yang bisa berubah ya. Tadi kalau nggak salah bunyi kalimatnya begitu. Izin Pak, mohon maaf sebelumnya karena ada yang berhalangan hadir. Besok ada perubahan nama untuk yang maju ke depan. Nanti kalau ada perubahan nama tolong diketik di bagian akhir ya, karena setiap selesai pertemuan nama-nama orang ini saya masukkan ke database ya. Saya kan punya database di laptop sehingga nanti ketika bikin nilai langsung nilainya bisa masuk. Kan yang presentasi ada nilainya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. Silakan narasumber di sebelah saya, pembahas di depan. Silakan itu, terima kasih. Bagi yang lain yang bukan pembahas dan bukan narasumber, silakan bikin catatan di smartphone-nya masing-masing. Nanti Anda boleh beda pendapat dengan mereka berdua, bahkan dengan saya. Kemudian nanti sudah selesai presentasi yang kelima, kita kemudian bisa diskusi. Bagian mana yang Anda keberatan, bagian mana yang Anda setuju, dan lain sebagainya. Jadi silakan catat di smartphone Anda ya. Sudah diposting? Oke. Kita tunggu naskahnya diposting oleh narasumber dan pembahas. Oh, WiFi STPN belum ada. Oke, Aska sudah masuk. Sudah. Oke ya, sudah diposting di WA Group. Mari kita dengarkan narasumber bicara, kemudian sudah itu pembahas bicara, kemudian kita dengarkan kritik pembahas terhadap narasumber, nanti gantian. Tugas saya meluruskan kalau ada yang bengkok, kalau sudah lurus saya bilang lanjut gitu ya. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Izinkan saya Naufal Sulistianto sebagai narasumber dengan nomor NIT 2231-4072 akan menyampaikan mengenai review 5 poin penting dalam materi 1. Di dalam materi 1 ini yang berjudul yaitu konflik agraria dalam pengelolaan tanah perkebunan pada PT HVA Indonesia atau PT Hevindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 poin penting dalam materi 1. Yang pertama adalah konflik yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Nanggung dengan PT Hevindo disebabkan karena keterbatasan jumlah lahan milik. Sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun manfaat lahan tersebut bagi masyarakat. Yang kedua, konflik yang terjadi merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat, baik yang bermotif ekonomi maupun non-ekonomi. Perlawanan dengan motif ekonomi tampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti menanam singkong, talas, pisang, dan sayur,
meski tidak diizinkan pihak perusahaan. Perlawanan juga bersumber dari kebutuhan akan ruang kelola atau kebutuhan atas lahan pertanian oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingkat kepemilikan lahan masyarakat di desa pada umumnya kecil. Sedangkan perlawanan yang bermotif non-ekonomi bersumber dari upaya masyarakat untuk mengungkap ketidakadilan sosial yang telah dilakukan perusahaan terhadap masyarakat yang puluhan tahun hidup di wilayah enklave atau wilayah kantung. Poin yang ketiga yaitu akibat dari perbuatan dari pihak PT Hevindo yang apatis membuat masyarakat bersepakat untuk memberikan perlawanan. Maka dari itu, masyarakat bersepakat untuk membentuk suatu perkumpulan atau aliansi yang bernama Amanat, atau yang bisa disingkat yaitu Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif, yang dijadikan sebagai wadah perjuangan para petani penggarap di 3 desa yaitu Desa Nanggung, Desa Curug Bitung, dan Desa Cisarua. Dalam perjalanannya, aliansi ini pun membangun jaringan dengan beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perjuangan para petani penggarap di 3 desa tersebut. LSM tersebut antara lain RMI, yaitu dalam hal ini RMI ditempatkan sebagai CEO atau KPA, Huma, JKPP, Sawit, Watch, dan jaringan-jaringan lain. Amanat sebagai bentuk perjuangan kaum tani yang ada di 3 desa di Kecamatan Nanggung. Yang keempat yaitu konflik yang terjadi cenderung termasuk ke dalam tipe konflik tertutup atau laten yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini bisa dibuktikan ketika aparat kepolisian yang turut terlibat dalam kasus tanah galian teras membuat masing-masing pihak terkesan menutup-nutupi konflik yang terjadi antara pemegang PT Hevindo dan masyarakat Kecamatan Nanggung, serta keterlibatan pihak lain dalam konflik tersebut. Adanya berbagai tekanan yang tidak nampak, tidak sepenuhnya berkembang, dan belum terangkat ke puncak konflik. Salah satu pihak belum menyadari adanya konflik, bahkan paling potensial sekalipun. Kemudian poin kelima yang terakhir yaitu melihat dari peristiwa konflik yang terjadi antara PT Hevindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung, maka teori yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut dapat digunakan dengan 2 teori mengenai penyebab konflik, yaitu teori hubungan masyarakat dan teori transformasi konflik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Mas Aska sebagai pembahas. Oke, silakan. Baik, berikutnya sehingga saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aska Asyamusadi, nomor presensi 29, NIT 22314068. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting yang saya tuliskan mengenai artikel konflik agraria dalam pengelolaan tanah perkebunan pada PT Hevindo atau HVA Indonesia dengan masyarakat Kecamatan Nanggung di Kabupaten Bogor. Poin yang pertama yang saya tuliskan yaitu mengenai konflik. Konflik yang perjuangan antara berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Tujuan dari konflik tersebut tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan saingan dengan kekerasan ataupun ancaman. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tipe konflik menurut Fisher. Antara lain yang pertama adalah tanpa konflik, yaitu hidup damai. Kemudian konflik laten yang tersebut di dalam artikel ini, yaitu konflik yang tersembunyi dan perlu diangkat untuk memperoleh solusi. Kemudian konflik terbuka, ini adalah konflik yang sudah berakar sangat dalam dan sangat nyata, artinya sudah disaksikan oleh lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Kemudian konflik permukaan, ini adalah konflik yang masih berakar dangkal atau bahkan tidak ada, yang terjadi hanya karena kesalahpahaman. Poin yang ketiga yaitu teori untuk mengetahui berbagai penyebab konflik menurut Fisher.
dengan melakukan pendekatan metode dan sasaran yang berbeda. Teori tersebut antara lain dari hubungan masyarakat, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompoknya. Kemudian ada teori negosiasi prinsip, yaitu perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik tersebut. Kemudian ada teori kebutuhan manusia, konflik yang berangkat dari fisik, mental, dan sosial yang tidak dapat dipenuhi, teori identitas, dari kesalahpahaman budaya, dan dari transformasi konflik. Kemudian poin yang keempat, yaitu konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Nanggung disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya, keterbukaan ekonomi, juga karena perubahan iklim, politik setelah reformasi dan krisis moneter. Kekuatan masing-masing pihak dan dukungan dari pihak lain menjadikan konflik yang terjadi cukup bertahan lama, terhitung sejak tahun 1993 sampai akhir tahun 2013. Yang terakhir mengenai karakteristik konflik pelosok budaya yang terjadi di Kecamatan Nanggung berdasarkan tipe konflik, masuk konflik yang cenderung tertutup atau laten dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena kecakapan para elit atau masyarakatnya untuk meredam terjadinya konflik hingga tidak dapat terbaca oleh pihak-pihak luar di wilayah tersebut, meskipun konflik tersebut pernah muncul atau terbuka. Sudah? Baik, sudah. Oke, kalau sudah silakan lihat naskah yang dibuat oleh narasumber. Kemudian siapkan kritik di poin berapa, kemudian ajukan pertanyaan. Mengenai poin-poin penting yang dituliskan oleh Saudara Noval Sulistiawan, Ganti pengadilan nanti, ganti pengajian ya, apa? makanya perdata jadi ada permohonan untuk ganti nama saya. Jadi poin yang ingin saya kritisi ini nomor 4, Pak. Nomor 4. Kebetulan karena konfliknya ini tertutup, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau konflik tertutup ini Nomor 4 itu yang D itu ya? Yang laten tuh Pak. yang disebutkan bahwa konflik tersebut termasuk kategori yang konflik tertutup atau laten, Pak. Ini Bro. Yang ini Pak, yang di ini Pak. Di fotonya, Pak, di paling bawah di foto yang pertama. Ya. Apa kritiknya, Mas? Mengenai konfliknya ini kan laten, Pak. Di pengertian konflik laten tersendiri itu kan dia tertutup, artinya tidak banyak juga masyarakat, perlu diangkat dan perlu solusi, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu solusinya itu, Pak. Dari konflik tersebut, apakah solusi yang atau upaya penyelesaian dari kasus tersebut melihat ya konflik tersebut sifatnya laten itu tadi, Pak. Oke. Saya rasa cukup. Ya. Silakan narasumber. Ya. Baik, terima kasih Mas Aska atas kritik terhadap poin keempat yang konfliknya itu cenderung termasuk ke dalam tipe konflik yang laten atau tertutup. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan kembali menjelaskan latar belakangnya. Konflik antara PT HVA Indonesia dengan masyarakat melibatkan beberapa pihak seperti pihak keamanan maupun pihak ketiga. Kolaborasi antara berbagai pihak bisa meredam konflik hingga cukup lama dan tidak terpublikasi secara umum. Perusahaan memiliki alasan yang belum bisa untuk menangani hal ini karena ditakutkan akan memperkeruh konflik yang terjadi di Kecamatan Nanggung seperti pemobilisasian massa oleh tokoh masyarakat yang berujung pada aksi reclaiming terhadap lahan HGU hak guna usaha. Tentu saja hal tersebut terjadi karena kecakapan para elit lokal tokoh masyarakat untuk meredam terjadi konflik hingga tidak dapat terbaca oleh pihak-pihak di luar wilayah tersebut. Kemudian masyarakat melakukan negosiasi yang cukup kuat dan dukungan dari pihak keamanan menjadikan masing-masing pihak bersengketa dapat mengambil jalan keluar
atau berdiri, meski salah satu atau keduanya sama-sama mengalami kerugian. Nah, kemudian ini memunculkan titik permasalahan, yaitu setelah beberapa sesepuh desa meninggal, maka mulai banyak muncul masalah dalam desa. Pada tahun 2004, kasus konflik ini muncul ke pihak luar dan berubah menjadi konflik di permukaan, di mana tipe konflik ini muncul hanya karena kesalahpahaman antara PT Hevindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung. Konflik ini diketahui oleh RNI yang tadi pada poin ketiga, RNI termasuk ke dalam suatu perkumpulan atau aliansi yang bernama Amanat atau Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif. Kemudian yang melakukan intervensi terhadap masyarakat Buma. Upaya penyelesaian dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan mendatangi ke RNI dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada. Kemudian hasil mereka musyawarahkan dengan masyarakat dan anggota KPJ yang lainnya. Selanjutnya, RNI hanya mengawasi implementasi dan perkembangan dari kesepakatan yang telah diberi oleh masyarakat. Pendampingan yang intensif dan akses yang dimiliki RNI kepada pihak lain telah banyak merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi konflik yang terjadi dengan PT Hevindo. Sedangkan Buma membantu dalam konsultasi tentang tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan bidang hukum. Hal ini membuat masyarakat bersepakat membentuk aliansi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu Amanat. Tentu upaya-upaya penyelesaian tersebut sebaiknya tidak menggunakan paksaan dan keamanan atau korsif oleh beberapa pihak dari perusahaan, karena akan selalu berbenturan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, sehingga sumber utama konflik menjadi tidak tersentuh. Meskipun untuk sekarang penyelesaian konflik tersebut itu belum sampai ke pihak pengadilan, masih tertutup atau ya praktek. Terima kasih. Oke ya, sebelum nanti gantian harus mengkritik pembahas, saya pikir jawabannya sudah cukup mencerahkan buat kita ya, jadi kita tahu duduk persoalannya. Tetapi tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana solusinya ketika menghadapi konflik yang ditipekan sebagai tipe laten. Sebelum saya membantu menjelaskan itu, saya ingin jelaskan pada Anda dua gaya ya, gaya narasumber dan gaya pembahas. Kalau Anda perhatikan naskah yang dibuat oleh narasumber, itu cenderung gayanya itu fakta. Jadi beliau lebih senang menceritakan hal-hal yang bersifat empiris. Sedangkan gaya yang disampaikan oleh pembahas bersifat teoritik, ya, normatif, teoritis, sedangkan beliau fakta empiris. Nah nanti kalau Anda bikin skripsi, gabungkan keduanya. Karena di skripsi itu Anda harus bicara tentang hal-hal yang sifatnya teoritis konseptual di bab 2, tetapi nanti hasil penelitian Anda harus empiris faktual. Jadi dua orang ini nanti digabung ketika jadi skripsi. Ya. Itu sebagai informasi tambahan ya, karena nanti kita kan ketemu juga di semester 5 di metode penelitian. Oke, yang ingin saya jelaskan adalah ketika Anda mendengar ada konflik bertipe laten, itu tentu ada untung ruginya. Keuntungannya adalah eskalasi tidak mudah meningkat. Anda mengerti pengertian kata eskalasi itu? Kalau sebuah konflik mengalami eskalasi yang meningkat, awalnya bersitegang, berbeda pendapat, kemudian mulai muncul kegiatan yang lebih bersifat fisik, dan akhirnya nanti muaranya anarkis. Saya pernah melakukan penelitian di Garut, itu nanti dituangkan di buku yang C5 itu. Itu salah satu poinnya tentang penelitian saya di Garut. Jadi saya datang ke sana, saya lihat itu awalnya kan perkebunan kelapa, terus kemudian kebunnya itu ditebang. Jadi Anda bayangkan pohon kelapa yang keras itu ditebang oleh masyarakat dan rata, sejauh mata memandang nggak ada lagi pohon kelapa satupun. Itu anarkisme ya. Jadi, nah, manajemen konflik itu mencegah itu. Makanya kemudian ketika ada upaya melatenkan, upaya menyembunyikan, sebetulnya itu dalam rangka mencegah eskalasi konflik. Jadi ada untungnya. Kerugiannya adalah ketika elit lokal tidak mampu menangani itu. Mungkin keterbatasan pengetahuan, mungkin keterbatasan sumber daya,
sehingga mereka tidak mampu, sehingga kalau mereka tidak mampu pada akhirnya meledak juga. Itu dianggap sebagai kerugian. Oleh sebab itu kemudian bagaimana solusinya? Membuka konflik tidak lagi laten, sehingga kemudian memberi kesempatan pada pakar, pada para akademisi dari luar atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk ikut membantu menyelesaikan. Bukan ikut membantu membuat semakin keruh ya, tapi semakin menyelesaikan. Oleh sebab itu ketika dibuka, tidak langsung dibuka langsung telanjang begitu, tidak vulgar, tapi dibuat transparan pelan-pelan sehingga kemudian pihak yang ingin membantu paham duduk perkaranya. Ya. Sehingga kemudian mereka kemudian bisa berdamai, bermusyawarah, kemudian dicarikan solusi yang tepat, yang konsepnya adalah win-win solution. Ya. Itu tambahan saya untuk penjelasan dari narasumber. Kemudian sekarang kita dengarkan pandangan narasumber tentang naskah yang dibuat oleh pembahas. Kita dengarkan beliau mengkritik di poin berapa, kemudian apa pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan mengkritik mengenai poin keempat dari review 5 poin penting dari pembahas, yaitu mengenai konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Agung yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya, keterpurukan ekonomi juga karena perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter. Nah, di sini ada kekuatan masing-masing pihak dan dukungan dari pihak-pihak lain menjadi konflik yang terjadi cukup bertahan lama, yaitu sejak tahun 93 sampai 2013. Yang saya tanyakan itu pihak-pihak yang lebih berhak untuk tanah tersebut itu menurut pembahas itu siapa? Karena kan ini ada berbagai pihak mulai dari perusahaan, masyarakat, kemudian ada aliansi amanat, ya itu pihak-pihak itu tuh yang lebih berhak atas tanah tersebut itu siapa? Terima kasih. Saya kembali. Oke, silakan membahas. Anda boleh bersikap ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga Mas Amal untuk pertanyaannya mengenai siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut menurut saya. Mohon dibantu ya Pak. Hasil teori. Terima kasih. Mengenai konflik di Nanggung ini, beberapa fakta yang disampaikan tadi oleh Mas Noval bisa kita cermati bersama, bahwa masyarakat ini tinggal di wilayah enclave, artinya dia di tengah-tengah wilayah HGU. Aksesnya berarti terbatas. Kemudian apakah masuk ke dalam wilayah HGU atau HGU-nya memang berbeban, itu kita tidak tahu, tidak dapatkan datanya. Kemudian mengenai lahan-lahan yang diekspansi oleh masyarakat ataupun lahan-lahan yang tidak diberdayakan oleh PT itu tersendiri. Melihat peristiwa tersebut sudah berlangsung cukup lama, menurut saya karena di sisi lain juga ada pekerja dari PT tersebut, harus ditemukan solusi yang win-win, artinya bisa memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak. Meskipun tidak bisa keinginan, setidaknya kebutuhan kedua belah pihak. Mengingat dua-duanya ini di situ bertempat tinggal di situ, artinya berkehidupan di situ, baik PT-nya melalui akhirnya itu untuk melakukan program perekonomian dalam PT-nya, begitu pun masyarakat. Pendapat saya pribadi, apabila dari pihak pemerintah setempat, dalam hal ini kan di tes itu disampaikan kalau bupatinya memberikan persetujuan mengenai perpanjangan akhirnya. Mungkin bisa dilakukan peninjauan kembali mengenai perpanjangannya itu. Setidaknya jika dilihat masyarakat ini mungkin bukan termasuk 20% yang harusnya diserahkan oleh PT. Salah satu bentuknya itu kan dari 100% pemilihan harus 20% diserahkan pada masyarakat Pak. Itu satunya namanya plasma, saya lupa Pak, satunya namanya apa. Sepertinya masyarakat tidak tergabung di situ Pak, mengenai pihak yang bisa menerima 20% dari
keseluruhan penguasaan lahan yang dimiliki oleh suatu badan hukum. Dalam hal ini APBD judul itu. Karena kebetulan kemungkinan masyarakat tidak masuk ke dalam periode tersebut, mungkin untuk HGU-nya sebagian tidak diperpanjang itu bisa dilaksanakan untuk program di situ. Objek reforma agraria. Meskipun ada kasus di Bogor kemarin mengenai sertifikat TORA yang dicabut karena masuk di PLBI, terlibat PLBI lahannya. Nah, kalau yang ini sebagian lahan yang bisa dimanfaatkan oleh PT diserahkan kepada masyarakat melalui TORA tersebut. TORA itu kan ada banyak keputusan dari pengadilan mengenai objeknya maupun subjek penerimanya. Jadi saya pikir biar dua-duanya tetap bisa berjalan, PT tetap bisa melaksanakan kegiatan perekonomiannya, tapi untuk bisa berbesar hati memberikan sebagian tanah HGU-nya yang tidak dimanfaatkan selama ini untuk bisa diserahkan kepada masyarakat sekitar itu, sehingga dua-duanya bisa melakukan aktivitas yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan Pak, meskipun belum bisa memenuhi keinginan. Karena mengutip dari Profesor Yasona Lawli, Menteri Kemenkumham, waktu kita ada masalah kitab undang-undang pidana KUHP yang kita buat sendiri, beliau pernah bilang bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah anarki. Jadi kebebasan pun ada yang mengaturnya. Kalau semua orang ingin semuanya sendiri, nanti yang terjadi adalah anarki. Saya kira cukup demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Oke. Alex. Oke ya, jadi jawaban dari pembahas nampaknya logis ya. Nampaknya logis, tapi kemudian saya ingin tunjukkan bahwa kan di pertemuan sebelumnya, sekarang ini kan kita pertemuan 4, jadi pertemuan 3 kita sudah pernah bahas Perpres tentang reforma agraria, kita sudah pernah bahas Perpres tentang percepatan reforma agraria. Anda paham bahwa ada kebijakan setiap perpanjangan HGU harus disisihkan 20%. Kalau Anda perhatikan konsepnya itu lama-lama nanti HGU habis. Kan setiap perpanjang 20%. Jadi insya Allah entah tahun berapa akan tidak ada lagi HGU. Kecuali nanti hutan dilepaskan jadikan HGU, lain lagi ceritanya ya. Nah, dari semangat itu, dari kebijakan yang 20% itu, maka menjadi solusi yang menarik ketika disampaikan oleh pembahas bahwa daripada mereka bertengkar, maka kemudian yang 20% itu serahkan saja pada mereka. Silahkan ditentukan lokasinya, mungkin di sekitar enclave itu, sehingga kemudian muncul angka 20%, dan itu kemudian menjadi solusi. Saya pikir demikian ya, jadi solusi yang ditawarkan oleh pembahas cukup menarik, karena kita punya dasar kebijakan mengurangi HGU, setiap perpanjangan dipotong 20% untuk TORA. Saya pikir demikian, aplaus buat pembahas dan narasumber, terima kasih. Serahkan naskahnya ke saya, kemudian kita lanjut ke materi yang C2. Thank you. Ya. Silakan yang berikutnya, narasumber C2. Oh, ya. Tolong dipoto sudah. Belum masuk ya. Kita tunggu naskahnya dikirim oleh pembahas dan narasumber ya. Oke, Mbak Rara sudah masuk ya. Pembahas belum? Pembahas nggak ada namanya ini. Oke ya, sudah masuk postingan dari pembahas dan narasumber. Catatan buat pembahas. Lain kali WA grupnya dikasih nama di WA-nya itu. Ya, saya akan bingung ini siapa yang kirim. Oke ya, kita dengarkan narasumber menjelaskan jalan pikirannya. Silakan narasumber. Materinya C2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Triska Lady Paramita dengan NIT 22314082 ingin menyampaikan isi dari materi C2 yang berjudul konflik sosial perebutan lahan perkebunan. Poin pertama, secara konstitutif pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menegaskan bahwa negara telah memberi kemungkinan tercapainya fungsi keadilan sosial dengan syarat tidak adanya pertentangan kepentingan yang dimiliki negara sesuai pada peraturan pemerintah yang berlaku. Fakta di lapangan jauh dari semangat Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, dan konflik agraria masih sering terjadi setiap tahunnya. Pembaruan rezim tidak menjadikan jalan keluar kebijakan reformasi agraria. Di era modernitas menjadi prioritas tantangan atas kebijakan penanganan konflik yang sedang berlangsung. Poin kedua, adapun dampak positif yang diberikan oleh konflik yaitu pertama, aspek kehidupan yang belum jelas menjadi lebih terarah. Kedua, konflik dapat memunculkan nilai, norma, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Ketiga, kehadiran konflik dapat meningkatkan solidaritas individu maupun kelompok yang terlibat konflik dan memberikan sikap percaya diri akan permasalahan yang dihadapi dapat segera diselesaikan. Keempat, menciptakan norma, nilai baru pada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan dan memunculkan kekompakan dalam pengambilan keputusan bersama. Di sisi lain, konflik juga membawa dampak negatif. Menurut penelitian dari Made Dwi dan kawan-kawan tahun 2019, konflik dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, rasa trauma, dan menyebabkan disintegrasi sosial. Poin ketiga, mekanisme pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria menjadikan landasan hukum konversi hak atas tanah. Terdapat 3 konversi, yakni hak barat, hak yang berasal dari Indonesia, dan hak bekas swapraja. Permintaan akan tanah meningkat seiring dengan permintaan pasar modern. Tanah memiliki berbagai kepentingan yaitu sebagai perumahan, jual beli, sewa, pertanian, dan kehutanan. Tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan hukum untuk melakukan pinjaman. Poin keempat, menurut penelitian dari Mutoli, konflik perebutan lahan termasuk ke dalam konflik agraria yang dapat dipengaruhi oleh adanya pluralisme legal dalam klaim tanah di satu wilayah tertentu. Proses klaim tersebut dilakukan dengan pelepasan tanah melalui jual beli oleh penguasa wilayah dengan dikeluarkannya alas hak tertulis. Hal serupa juga dinyatakan oleh Agus melalui penelitiannya bahwa salah satu penyebab dari konflik perebutan lahan sering terjadi pada masyarakat lokal dengan kelompok elit seperti institusi resmi atau pemerintah daerah yang hanya mencari keuntungan semata. Bahkan suatu perpu dan politik yang dibentuk oleh mereka cenderung jarang untuk dapat menjangkau kinerja mereka dalam meresolusi konflik dengan bijak. Poin terakhir, bentuk-bentuk konflik perebutan lahan perkebunan secara sosiologi, serangkaian konflik dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, konflik horizontal atau horizontal konflik. Menurut Sudirman Sukanto, konflik horizontal merupakan suatu konflik yang terjadi dalam dua atau lebih kelompok yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan yang sama atau kepentingan tersebut berada pada sifat yang terbatas pada hal tertentu. Konflik ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, konflik vertikal atau vertikal konflik. Konflik vertikal muncul apabila konflik diciptakan oleh dua kelompok sosial yang memiliki perbedaan kekuatan, kepentingan, kekuasaan maupun otoritas. Adapun definisi lain dari konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara kelompok elit dan massa, di mana massa harus dipaksa duduk dalam struktur kekuasaan kelompok elit. Yang ketiga, konflik terbuka atau open konflik. Wiss dan Becker dalam Sukanto menyatakan bahwa konflik terbuka berakar dari semangat nyata yang ditunjukkan oleh pihak yang berkonflik dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar dan penyebabnya. Yang terakhir, konflik realistis atau realistik konflik.
Konflik ini dinyatakan sebagai realisasi dan ketidaksesuaian antara harapan dengan apa yang terjadi. Sederhananya, konflik realistis ini menjadi wujud konflik yang dilakukan untuk menolak suatu perubahan yang dipaksakan untuk dikehendaki atau menolak perubahan yang tidak dikehendaki oleh kelompok sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya serahkan kepada saudara Papan. Oke, silakan pembahas. Izin Bapak, saya akan menyampaikan materi C2 yang berjudul Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. Di sini saya akan membahas 5 hal poin penting yang dimana saya dapatkan dari PDF. Yang pertama, saya di sini mencatat 1 poin penting yang merupakan pembahasan dari landasan hukum utama yang tersebut di dalam dimana UU PA tahun 1960. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam reforma agraria di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan, kepemilikan tanah, penetapan sistem penggunaan tanah, dan penghapusan hukum agraria di zaman kolonial. Yang kedua, di sini saya membahas tujuan reforma agraria dalam menyelesaikan konflik sosial perebutan lahan perkebunan. Yang dimana di sini reforma agraria bertujuan untuk memberikan akses-akses dan aset-aset kepada masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki tanah atau terlibat dalam konflik agraria. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam tarif hidup masyarakat, terutama petani kecil dan para buruh tani. Yang ketiga, di sini saya membahas konflik agraria dalam penyelesaian hal soal sosial perebutan lahan perkebunan. Konflik agraria sering sekali muncul sebagai dampak dari ketidakadilan dalam kepemilikan dan kepenggunaan tanah. Konflik ini bersifat struktural dan disebabkan oleh kerusakan hubungan antara hukum adat dan hukum barat. Reforma agraria ini diharapkan menjadi solusi untuk meresolusi konflik agraria yang terjadi pada konflik sosial perebutan lahan perkebunan. Yang keempat, di sini redistribusi tanah. Salah satu aspek paling penting dalam reforma agraria adalah redistribusi tanah. Hal ini tidak hanya menciptakan kepemilikan tanah yang adil, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan tanah guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Redistribusi tanah dianggap penting bagi hak sipil dan hak asasi manusia petani, penggarap, penyewa, dan para buruh. Yang kelima, di sini menjelaskan peran pemerintahan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan reforma agraria melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Pemerintah dapat menata ulang struktur masyarakat untuk menetapkan suatu lahan pertanian yang mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat atas penguasaan lahan yang berada di reforma agraria, yang dapat diharapkan meningkatkan produktivitas perekonomian petani apabila diterapkan dengan secara bijak. Oke, sekarang silakan lihat naskahnya narasumber. Lihat naskah yang disampaikan, diposting oleh narasumber. Kemudian lihat poin berapa yang perlu dikritik, kemudian apa pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan mengkritik pada poin pertama yang dimana dijelaskan oleh narasumber. Padahal poin pertama itu yang disebutkan
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa negara telah memberikan kemungkinan tercapainya fungsi keadilan dengan syarat tidak adanya pertentangan kepentingan yang dimiliki negara sesuai pada peraturan. Di sini dibahas pokok agraria menuntaskan perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, dan konflik agraria yang masih sering terjadi setiap tahunnya. Maka di sini yang saya ingin tanyakan, apakah dalam poin pertama itu tidak ada dasar-dasar hukum yang harus dapat menyelesaikan konflik dan kebijakan reforma agraria? Apakah Undang-Undang Pokok Agraria dapat menyelesaikan konflik dan kebijakan reforma agraria? Oke, saya pikir mudah dipahami ya. Ya, silakan Mbak, langsung aja. Izin menjawab pertanyaan dari pembahas. Di sini disampaikan bahwa dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria telah menyelesaikan dan memberikan kemungkinan tercapainya fungsi keadilan sosial dengan syarat tidak adanya pertentangan kepentingan yang dimiliki negara sesuai pada peraturan pemerintah yang berlaku. Namun kenyataannya, fakta di lapangan jauh berbeda dan jauh dari semangat Undang-Undang Pokok Agraria. Kenyataannya masih terjadi perampasan lahan, kriminalisasi petani, dan monopoli tanah. Dan konflik agraria juga masih sering terjadi setiap tahunnya. Pembaharuan rezim tidak menjadikan jalan keluar kebijakan reformasi agraria di era modernitas menjadi prioritas tantangan atas kebijakan penanganan konflik yang sedang berlangsung. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih melemahnya Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa oknum yang tidak menerapkan fungsi Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan fungsinya. Begitulah jawaban dari saya. Apakah membahas sudah puas dengan jawabannya? Oke ya, kalau nggak puas nanti diselesaikan di kantin. Oke. Saya ingin tunjukkan pada Anda perbedaan kedua orang ini. Jadi kalau narasumber itu fokus pada yang bersifat teoretik, tetapi kritis ya, teoretik kritis. Kenapa saya sebut teoretik kritis? Dia tunjukkan secara hukum punya potensi, tetapi faktanya tidak demikian. Kemudian dia tunjukkan jenis-jenis konflik dan lain sebagainya. Itu gaya narasumber. Gaya pembahas optimis bahwa hukumnya sudah ada, tinggal kemudian dilaksanakan. Dia tunjukkan harapan-harapannya. Itu gaya perbedaan gaya mereka berdua. Nah, kemudian saya ingin jelaskan atau saya ingin tambahkan mungkin ya apa yang disampaikan oleh narasumber. Pertama, ketika Anda membaca di naskah yang disampaikan di poin 1, secara konstitutif, pasal 2 ayat 3 dalam UPA, gitu ya, pengertian secara konstitutif itu artinya UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, memang bukan konstitusi. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kemudian beliau menggunakan istilah secara konstitutif, artinya UUPA merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 33 ayat 3 itu kemudian dilahirkan atau melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga ketika itu dilaksanakan, itu berarti dilaksanakan berbasis konstitusi. Oleh sebab itu beliau mengatakan secara konstitutif. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kemudian ternyata fakta di lapangan tidak seindah yang disampaikan di UUPA. Karena Anda perlu paham bahwa setiap undang-undang itu harus diimplementasikan di lapangan dengan terlebih dahulu ditetapkan peraturan pemerintahnya. Atau dalam konteks kekinian kita sering dengar ada perpresnya. RA menggunakan perpres. Nanti di atasnya perpres ada PP dan lain sebagainya. Nah, kesulitannya adalah seringkali ketika bicara ketentuan pelaksanaan itu melibatkan pihak lain. Misalnya tentang kriminalisasi petani. Kriminalisasi petani itu ketika bicara ketentuan pelaksanaan tidak hanya bicara tentang ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan pertanian dan agraria, tetapi juga berkaitan dengan yang bersifat fungsi dan peran kepolisian. Sehingga kemudian harusnya nanti ada PP tentang kepolisian yang berkaitan dengan
kriminalisasi petani, ada putusan Kapolri tentang bagaimana mensikapi atau mencegah terjadinya kriminalisasi petani. Itulah yang kemudian menyulitkan situasi di lapangan ketika UPA yang indah itu ketika diimplementasikan di lapangan butuh ketentuan pelaksanaan yang ketentuan pelaksanaannya itu lintas sektoral. Jadi itu kesulitannya di lapangan ya. Jadi saya pikir menjadi wajar kalau kemudian narasumber pesimis tentang kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang baik di lapangan karena kemudian beliau menemukan ada beberapa fakta yang tidak menguntungkan. Oke, sekarang gantian narasumber silakan mengkritik pembahas, tentukan poinnya, kemudian apa pertanyaannya. Di sini saya akan bertanya kepada pembahas. Saya akan mengkritik poin nomor 4. Pada poin nomor 4 tidak dijelaskan mengapa redistribusi tanah itu harus diperjuangkan oleh rakyat-rakyat kecil seperti petani, penggarap, penyewa, dan buruh. Lalu pertanyaannya, mengapa redistribusi tanah diperjuangkan oleh rakyat kecil saja seperti petani, penggarap, penyewa, dan buruh, dan mengapa itu dianggap penting bagi hak sipil dan hak asasi manusia? Terima kasih. Oke, ada 3 mengapa ya. Silakan Mas. Izin Pak menjawab, izin narasumber menjawab. Pada hal yang pertama itu redistribusi tanah adalah pembagian tanah yang telah dikuasai oleh negara yang mungkin telah dibagi atau ditegaskan kepada pemilik tanah seperti penggarap, petani, atau yang lainnya. Di sini ditanya mengapa harus diperjuangkan. Karena kepemilikan tanah dapat memberikan dasar untuk melawan tuntutan atau mencegah tuntutan dalam seperti gangguan terhadap tuan tanah atau di atasnya yang telah diterapkan dari sejak zaman sistem feodal seperti pada negara-negara yang berada di Jepang, Eropa, dan Amerika, yang dimana pendominasian si tuan tanah ini diabadikan dalam hukum adat. Mungkin jawaban dari saya itu aja Pak. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan. Oke. Pertanyaannya kan mengapa harus diperjuangkan ya? Mengapa harus diperjuangkan? Tentu Anda paham bahwa memang segala sesuatu harus diperjuangkan. Keadilan itu tidak taken for granted. Tidak kemudian kita lahir kemudian mengalami keadilan, belum. Kadang-kadang kita lahir atau bangsa-bangsa tertentu lahir dalam kondisi tidak adil. Peristiwa Palestina Israel menunjukkan adanya ketidakadilan. Peristiwa kemiskinan di Amerika Latin menunjukkan ketidakadilan. Kemudian pengungsi Rohingya menunjukkan ketidakadilan. Kemudian beberapa tindak kekerasan di Eropa menunjukkan ketidakadilan. Jadi kadang-kadang seseorang memang lahir tidak taken for granted mendapat keadilan, sehingga kemudian dia harus memperjuangkan. Pertama dia perjuangkan secara individual, kemudian dia bangun kolektivitas teman-teman yang sepakat dengan dia, kemudian berjuang. Nah dalam konteks land reform misalnya, Anda paham bahwa land reform itu yang harus diperjuangkan itu ada 2 kemungkinan. Ada land reform yang dilaksanakan atas desakan dari bawah, ada land reform by grace, land reform yang dilaksanakan atas kebaikan hati kaum elit. Tetapi kan kita seringkali mendengar bahwa land reform by grace itu seringkali jarang terjadi. Kalau Anda perhatikan berbagai kasus konflik pertanahan, kita sedang diskusi tentang konflik agraria, berbagai kasus konflik agraria itu kan nanti muaranya pada RA. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa memang RA itu instrumen untuk resolusi konflik. Nah itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa land reform, redistribusi tanah, RA harus diperjuangkan dari bawah dan tidak bisa langsung berharap pada RA atau land reform by grace karena kebaikan hati elit. Jadi itu yang mendasari kenapa kemudian harus diperjuangkan. Ya. Saya pikir demikian, cukup pembahasan pada materi yang ketiga ya. Oh materi kedua, oke. Terima kasih buat pembahas dan narasumber, applause buat mereka dua. Terima kasih. Berikutnya materi ketiga, silakan. Sekarang sudah jam 9.36 ya. Mudah-mudahan jam 10.30 selesai.
Silakan dipoto Mbak. Sudah diposting. Kalista, satu lagi. Mana belum? Kalista dua-duanya. Oh ya, oke, sudah diposting ya. Silakan kita dengarkan pandangan dari narasumber. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya Anissa Salsabila Putrisawat dengan presensi 8 NIT 22314047 akan menyampaikan 5 poin penting dari materi C3 yang berjudul konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Poin yang pertama, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk hutan untuk mesejahterakan masyarakat dan generasi mendatang. Poin yang kedua, penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan dapat melibatkan mekanisme yang sedikit menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, tetapi masih dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Dukungan pemerintah untuk rakyatnya dalam menyelesaikan perselisihan tanpa mengalahkan Perum Perhutani atau perusahaan mengelola hutan milik negara itu sangat penting. Poin yang ketiga, Perum Perhutani menangani konflik tenurial terkait hutan milik negara dengan mengembalikannya ke Kementerian Hutan untuk diintervensi. Poin yang keempat, sengketa tanah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai sengketa horizontal antara anggota masyarakat dan sengketa vertikal antara masyarakat dan entitas kuat, termasuk BUMN. Poin yang kelima, tanah bekas hak barat telah lepas akan menjadi tanah bebas negara, kemudian oleh pemerintah dijadikan kawasan hutan dengan adanya berita acara tata batas atau BATB, yakni akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti lahiriah, formal, dan material, serta sebagai alat pembuktian yang sempurna. Baik, itu tadi 5 poin yang saya sampaikan. Selanjutnya pembahas akan menyampaikan 5 poin penting. Oke, silakan. Saya Kalista Syafira dengan NIT 223145. Saya akan menyampaikan 5 poin materi tentang C3. 1. Permasalahan konflik tenurial dan sengketa tanah hutan dengan masyarakat yang mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya hutan yang disebabkan oleh karakteristik hutan. Yang kedua, konflik tenurial di kawasan hutan perhutani ini karena ada pihak lain yang memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal. Yang ketiga, dalam pasal 5 UU PA secara hukum, Kementerian Perhutanan atau Perum Perhutani memiliki hak prioritas penguasaan atas dasar hak terdahulu yang memang diakui dalam hukum adat, hukum asli bangsa Indonesia, hukum yang menjadi dasar UU PA. Yang keempat, permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Perum Perhutani yaitu tercatat beberapa sengketa atau klaim atas kawasan hutan yang mendasarkan kepada surat giring dan langkah yang dilakukan yaitu cross check alat bukti dan penelusuran keterangan yang terkait dengan riwayat tanah. Yang kelima, penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar yang sedikit menyimpang dari ketentuan hukum yang ada. Oke, sekarang silakan lihat naskah narasumber, kemudian bagian mana yang perlu dikritik. Di sini saya akan mengkritik pada poin 3. Tadi menjelaskan tentang konflik tenurial. Pertanyaan saya, apa saja konflik tenurial yang ditangani oleh Perum Perhutani? Oke, bisa dipahami, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas mengenai konflik apa saja yang ditangani oleh Perum Perhutani, yakni telah menangani masalah tenurial Jawa Barat dan Banten sebagai pilot proyek manajemen penanganan tenurial. Dari pilot proyek tersebut, kedepannya dapat dijadikan pedoman pelaksanaan di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ada juga kasus tambak muara
Gembong yang merupakan salah satu konflik teritorial di mana berada di kawasan KBH Bogor, yang pada akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan dimenangkan oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik tambak tersebut. Konflik ini cukup kompleksitasnya cukup rumit ya, karena melibatkan publik, bahkan berpotensi dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Oke ya, jadi kalau Anda perhatikan persoalannya sebetulnya pada komersialisasi hutan. Jadi saya ingin tegaskan, nggak tahu saya sudah sampaikan kemarin atau belum, yang saya kritik adalah komersialisasi hutan. Anda perhatikan bahwa kalau bicara tentang wilayah Indonesia itu dibagi dua, kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Yang kawasan non-hutan itu dikelola atau dimanage oleh BPN, tetapi yang kawasan hutan dimanage oleh Kementerian Kehutanan. Yang uniknya adalah wilayah yang dimanage oleh Kementerian Kehutanan itu kemudian dilakukan komersialisasi. Di Pulau Jawa Anda kenal Perhutani, itu melakukan komersialisasi hutan di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa ada yang namanya Inhutani, itu melakukan komersialisasi di luar Pulau Jawa, komersialisasi hutan. Komersialisasi hutan masih ditambah lagi dengan berbagai kebijakan yang menunjukkan intensitas semakin kuatnya, intensitas atau menguatnya komersialisasi. Anda dengar ada istilah hutan tanaman industri, Anda dengar bagaimana kawasan hutan dilepas untuk berbagai kegiatan food estate kepada perusahaan tertentu, Anda dengar bagaimana kawasan hutan kemudian dilepas untuk perkebunan besar. Persoalan kalau kemudian dilepaskan kepada masyarakat itu sebetulnya lebih menjurus, lebih mengarah pada ketetapan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Tapi fakta di lapangan kan menunjukkan lain. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan lebih cepat melepas kawasan hutan untuk bisnis besar daripada melepas kawasan hutan untuk masyarakat, untuk tora. Oleh sebab itu di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa dari target 4 juta sekian hanya bisa direalisasi 2 juta sekian. Itu menunjukkan besarnya semangat komersialisasi hutan dan rendahnya semangat mensejahterakan masyarakat lewat instrumen hutan. Jadi itu kritik kita, dan barusan narasumber menjelaskan tentang bagaimana konflik antara masyarakat dengan perhutani di daerah Bogor, itu menunjukkan bahwa masyarakat melawan terjadinya komersialisasi hutan. Oke, sekarang kita dengarkan narasumber mengkritik pembahas. Silakan narasumber. Baik, pada poin kedua tadi pembahas menuliskan bahwa konflik teritorial di kawasan hutan perhutan ini dikarenakan adanya pihak lain yang memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penanganan konflik teritorial di kawasan hutan perhutani? Oke. Baik, saya akan menjawab kritik dari narasumber. Yang menjadi penanganan yaitu menempuh dengan jalur hukum secara positif, tetapi juga menggunakan pendekatan kearifan lokal, di mana negosiasi dan mediasi selalu dilakukan sebelum sampai pada tahap adjudikasi. Teritorial sesungguhnya merupakan hak pemanfaatan baik lahan maupun hasil hutan. Selain perhutani yang memang legal memiliki hak untuk memanfaatkan kawasan hutan, tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang secara ilegal memanfaatkan hutan, karena ada pihak lain yang cenderung mengajak masyarakat dengan menjadi pekerja, sehingga konflik teritorial seakan-akan antara perhutani dan masyarakat. Terima kasih. Oke ya, saya tambahkan sedikit. Jadi hati-hati menggunakan kata legal dan ilegal, terutama dalam konteks kehutanan. Karena seringkali yang mereka bilang legal dan ilegal itu tidak faktual. Contoh, ketika mereka menganggap masyarakat yang sudah menetap ratusan tahun atau puluhan tahun di suatu wilayah hutan, itu mereka anggap sebagai masyarakat yang ilegal, dan kemudian mereka harus terusir dari wilayah hutan tersebut karena disebut sebagai taman nasional. Itu kan yang ilegal yang mana? Yang ilegal tentu bukan masyarakatnya, yang ilegal tentu yang menyatakan masyarakat ilegal. Tetapi kan kemudian bunyi hukum kita seringkali tidak berpihak pada masyarakat. Bunyi hukum kita seringkali sangat normatif, birokratis, dan cenderung memihak pada kekuasaan, sehingga kemudian masyarakat adat itu menjadi lemah posisi dalam konteks hukum. Sehingga kemudian mereka lah yang disebut ilegal, padahal sebetulnya mereka sudah berpuluh-puluh tahun menetap di situ.
Sebelum ada penetapan taman nasional misalnya, mereka sudah tinggal di situ. Baru kemudian kaum elit menetapkan ini sebagai taman nasional, di dalamnya ada masyarakat adat, dan masyarakat adat itu disebut ilegal. Jadi yang ingin saya ingatkan adalah dari diskusi antara pembahas dengan narasumber adalah kita harus hati-hati mencermati kata legal dan ilegal dalam konteks kehutanan, karena seringkali konsepnya itu berbaur antara kejahatan dengan kebenaran. Ya, dan kemudian menjadi penting buat Anda, kalau Anda tertarik dengan itu, Anda bisa lakukan penelitian skripsi tentang masyarakat adat di kawasan hutan yang seringkali mereka banyak dirugikan. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup buat pembahasan narasumber. Applause buat mereka berdua. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita masuk ke materi keempat ya. Silakan materi keempat. Oke. Sudah difoto, Pak? Sudah. Belum. Ya, kita tunggu di posting oleh narasumber dan pembahas materinya. Mbak Guna yang post depan. Yang narasumber belum. Oke. Ya, sudah diposting ya. Kita dengarkan jalan pikiran narasumber, kemudian kita dengarkan pembahas. Baik, perkenalkan, nama saya Fatma Desi Handayani, nomor NIT 22314058. Di sini saya akan membacakan 5 poin dari materi keempat, yaitu konflik agraria, pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo, studi kasus desa Sumber Dawesari, Kecamatan Jati, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, teori konflik Dahrendorf merupakan teori yang membahas mengenai analisis konflik yang mengidentifikasi kekuasaan yang datang dalam masyarakat. Masyarakat terbelah menjadi 2 kelas berdasarkan pada pendidikan kewenangan yang dominan dan yang tak memiliki kewenangan yang dominan, sehingga kewenangan yang tidak merata menyebabkan konflik dalam relasi sosial masyarakat. Poin yang kedua adalah pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo terdiri dari 4 seksi, yaitu seksi 1 Gati Tongas 7,1 km, seksi 2 Tongas sampai Sumber Asi, dan seksi 3 Sumber Asi sampai Leces, seksi 4 Leces Gending dengan panjang 14 km. Desa Sumber Dawesari berada dalam seksi 1, yaitu ada 1 terowongan dan jembatan penyeberangan di ruas Gati. Jembatan tersebut menghubungkan antara Desa Ramu dan Sumber Dawesari. Pembangunan pada jembatan menimbulkan konflik karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses warga untuk beraktivitas seperti bagi pengguna sepeda ontel. Pembangunan ini jelas tidak mengakomodir akses mereka serta kondisi perekonomian yang hanya mengandalkan pertanian saja. Tidak mampu membuat khususnya petani untuk beraktivitas dengan sepeda motor. Maka bila akses untuk sepeda ontel terlambat pada pembangunan ini, jelas juga berimbas dengan mata pencaharian warga desa tersebut. Yang ketiga yaitu tahapan kegiatan sebelum pembangunan atau pelaksanaan pembebasan tanah. Terdiri dari yang pertama ketetapan nilai ganti rugi untuk tanah, yang kedua pengadaan tanah secara prosedural yang terdiri dari sosialisasi rencana pembangunan, yang ketiga pengukuran tanah yang secara prosedural yaitu terdiri dari sosialisasi rencana pembangunan. Poin yang keempat adalah konflik pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo bersumber dari ganti rugi yang diputuskan menyebabkan warga desa Sumber Dawesari harus menerimanya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa panitia pelaksana pembangunan memiliki dominasi dalam kewenangan. Perbedaan fungsi dan otoritas terlihat dalam penganggaran antara panitia pelaksana pembangunan dengan warga desa Sumber Dawesari. Otoritas dan posisi yang dimiliki sangat menemukan posisi individu yang tinggi menyebabkan kewenangan menjadi tinggi.
Poin yang kelima adalah panitia pelaksana pembangunan melakukan berbagai cara pendekatan agar warga desa Sumberdaya menerima nilai ganti rugi. Walaupun upaya gagal, pembangunan harus tetap direalisasikan. Warga tidak melepaskan tanahnya karena tanah bagi mereka merupakan sumber ekonomi sehari-hari. Pemerintah melalui panitia pelaksana pembangunan atau panitia pengadaan tanah membebaskan tanah warga dengan mekanisme ganti rugi. Oke, ya. Selanjutnya silakan pembahas. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi C4 dengan judul Konflik Agraria Pembangunan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, Studi Kasus Desa Sumberdaya Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama adalah proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, salah satu proyek tol Trans Jawa pembangunan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo untuk mengurangi macet di Desa Sumberdaya Sari merupakan satu-satunya desa yang menolak adanya pembangunan jalan tol karena tidak ingin tanahnya dibebaskan untuk proyek ini. Jalan tol Pasuruan Probolinggo mempunyai total panjang 31,1 km, dibagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi pertama ruas Grati Tongas sepanjang 7,1 km, seksi 2 Tongas Sumberasi sepanjang 6,1 km, dan seksi 3 Sumberasi Lences sepanjang 10,9 km, dilanjutkan dengan seksi 4 Lences Gending sepanjang 14 km. Pada desa Sumberdaya Sari berada dalam seksi 1. Di desa tersebut terdapat terowongan dan jembatan penyeberangan di ruas Kecamatan Grati. Jembatan tersebut menghubungkan antara desa Tangguh dengan desa Sumberdaya Sari. Jembatan tersebut satu-satunya akses warga untuk beraktivitas seperti bagi pengguna sepeda ontel. Yang kedua, tahapan kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah tersebut terdiri dari ketetapan nilai ganti rugi untuk tanah, kedua pengadaan tanah secara prosedural yang terdiri dari sosialisasi rencana pembangunan, ketiga pengukuran tanah dan musyawarah kesepakatan nilai tanah di Desa Sumberdaya Sari. Pada proses pembebasan tanah mencapai 80%, tetapi bila ada warga Desa Sumberdaya Sari enggan menerima, maka akan dilakukan sosialisasi antara pemilik tanah dengan panitia pelaksana di kantor desa. Hal itu mengacu pada SK Bupati Kabupaten Pasuruan. Tahapan tersebut kemudian diakhiri dengan mengajukan surat penitipan uang pengganti ke pengadilan negeri atau mekanisme konsiasi. Yang ketiga, setelah sosialisasi, tahapan selanjutnya musyawarah. Namun setelah musyawarah disepakati, warga Desa Sumberdaya Sari harus melengkapi berkas persyaratan. Tetapi dalam prosesnya masih ada warga desa yang enggan melepaskan tanahnya. Dalam hal itu dilakukan negosiasi terakhir antara panitia dengan masyarakat. Bila tidak mampu menyelesaikan, maka Bupati Kabupaten Pasuruan melayangkan surat keputusan final untuk masalah ganti rugi. Bagi Dendro, konflik tersebut tidak sekadar berdasar kepada soal material, akan tetapi konflik itu soal politik, yaitu tentang kekuasaan. Menurut Dahrendorf, kewenangan yang berbeda menjadi sebuah penanda dalam berbagai posisi di dalam masyarakat. Dengan begitu, terlihat bahwa kewenangan dan posisi dalam masyarakat adalah keniscayaan. Konflik yang bersumber ganti rugi tersebut, warga desa setempat harus menerimanya. Poin keempat, upaya pendekatan kepada masyarakat gagal. Cukup banyak warga yang masih menolak. Meski upaya gagal, pembangunan tetap dilakukan walaupun situasi tersebut membuat desa semakin marah dan kecewa. Yang kelima, nilai ganti rugi yang tidak sesuai membuat warga Desa Sumberdaya Sari tidak melepaskan tanahnya. Ganti rugi yang berupa uang telah tetap dititipkan ke pengadilan setempat. Pengadilan setempat, bila ada warga Desa Sumberdaya Sari yang tidak berkehendak mengambil uang ganti rugi, maka tanah akan harus tetap dibebaskan. Terima kasih. Oke, sekarang lihat naskah yang dibuat narasumber. Kemudian poin berapa yang Mbak kritik? Pada poin kelima. Oke, apa kritiknya Mbak? Pada poin kelima,
dijelaskan bahwa panitia pelaksana pembangunan melakukan berbagai cara pendekatan lain agar warga desa Sumber Dawesari menerima ganti rugi. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai ganti rugi agar bisa diterima oleh masyarakat? Oke, bisa dipahami. Ya. Silakan Pak, bagaimana cara menentukan ganti rugi? Baik, saya akan menjawab. Penetapan nilai ganti rugi dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh tim appraisal dengan memperhatikan nilai fisik dan nilai non fisik yang sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Standar Penilaian Indonesia. Terdapat musyawarah antara pihak yang berhak atas ganti rugi dengan panitia pelaksana pengadaan tanah serta instansi yang menentukan tanah. Musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Maksud dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bentuk dan atau besar ganti kerugian sesuai dengan pasal 36 Nomor 2 Tahun 2012 tentang pemberian ganti kerugian. Sudah. Oke ya. Jadi persoalannya kan ganti rugi yang tidak sesuai, menurut masyarakat tidak sesuai, tetapi menurut panitia itu sesuai. Maka kemudian kita paham ada namanya tim appraisal. Tim appraisal itu tim yang menilai harga atau nilai ganti rugi yang nyata versi tim. Ya. Anda harus tahu bahwa ada nilai ganti rugi yang sesuai pasar. Maksudnya harga tanah di situ berapa dengan harga pasaran. Nah, seringkali kan ganti ruginya itu di bawah harga pasar. Tetapi kemudian Anda juga harus paham bahwa sebagai panitia pengadaan tanah ada risiko. Kalau Anda memberi ganti rugi di bawah harga yang diminta oleh masyarakat, maka Anda dianggap bertindak jahat kepada masyarakat. Itu risiko pertama. Risiko kedua, kalau Anda memberi ganti rugi sesuai dengan permintaan masyarakat, tetapi ganti rugi itu ternyata di atas plafon yang ditetapkan oleh negara, maka Anda bisa dituduh sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Memperkaya orang lain dengan merugikan negara itu tindak pidana korupsi. Jadi tim pengadaan tanah itu punya dua kaki, yang satu dianggap jahat oleh masyarakat, kaki yang satu dianggap pelaku korupsi. Jadi itulah kesulitannya tim pengadaan tanah. Oleh sebab itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah tim appraisal yang akurat, tim appraisal yang mampu mengambil data yang tepat. Nah, kita bisa belajar dari kasus di daerah istimewa Yogyakarta. Anda lihat bagaimana pengadaan tanah untuk bandara yang baru itu kan awalnya juga berkonflik. Tapi kemudian tim appraisalnya bisa melakukan penghitungan yang tepat, kemudian masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi yang layak, dan tim pengadaan tanahnya tidak dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan jalan tol di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi untuk bisa menjaga agar tim pengadaan tanah tidak dituduh korupsi dan tidak dituduh jahat, maka kemudian tim appraisalnya harus hebat. Jadi kalau tim appraisalnya tidak hebat, risiko masuk penjara atau risiko dihujat oleh masyarakat itu besar begitu tim pengadaan tanah. Itu ya. Nah, sekarang saya pikir gantian narasumber silahkan kritik pembahas di poin berapa, kemudian apa pertanyaannya. Pada poin Poin kelima, oke. Apa kritiknya, Mbak? Pada poin kelima, disebutkan nilai ganti rugi yang tidak sesuai membuat warga desa Sumber Dawesari tidak melepaskan tanahnya. Ganti rugi berupa uang tetap dan dititipkan ke pengadilan setempat. Bila ada warga desa Sumber Dawesari tidak berkehendak mengambil uang ganti rugi, maka tanah harus tetap dibebaskan. Oke, pertanyaannya? Jika pada akhirnya ada warga yang tidak berkehendak mengambil uang ganti rugi di pengadilan, namun tetap harus membebaskan tanahnya, apakah itu adil untuk mereka melihat nilai ganti rugi yang tidak sesuai? Ya. Oke ya. Baik, saya akan menjawab. Jika ada warga yang tidak berkenan untuk menerima uang ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah dan memilih untuk membebaskan tanahnya, maka hal tersebut merupakan
bahwa warga tersebut telah diberikan informasi yang jelas dan memadai mengenai nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan diri sendiri. Jika nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai pasar atau tidak memadai, maka warga tersebut berhak menolak tawaran tersebut dan meminta peninjauan ulang ganti rugi sebagai yang lebih sesuai. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses penilaian dan penawaran ganti rugi dilakukan secara transparan dan adil, sehingga tidak ada menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang terkena dampak dari proyek pembangunan tersebut. Oke. Sebetulnya kan inti persoalannya di konsinyasi, ya. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah apakah konsinyasi itu adil? Jadi kalau Anda sebagai pemilik tanah tidak bersedia menerima ganti rugi karena terlalu murah, kemudian tanahnya tetap diambil, Anda disingkirkan, kemudian uang Anda ditaruh di pengadilan, kemudian kalau Anda nggak mau ngambil, ya terserah mau ngambil mau nggak, terserah. Itu kan menjadi pertanyaan menarik adalah apakah itu adil? Sebetulnya kalau itu alasannya adalah untuk kepentingan umum mungkin masih bisa dipahami. Tetapi kan kita seringkali melihat pengadaan tanah itu digunakan untuk kepentingan komersial. Pengadaan tanah untuk jalan tol, tapi kemudian jalan tolnya dikuasai oleh swasta, oleh perusahaan tertentu, dan itu kan berarti komersial. Berarti mana kepentingan umumnya? Itu yang seringkali kemudian menjadi pertanyaan tentang keadilan. Jadi memang masih menimbulkan polemik bagi kami para sosiolog, konsinyasi itu tidak adil. Tapi bagi para ahli hukum itu jalan keluar. Ada perbedaan antara kami dengan teman-teman di ilmu hukum. Kalau dari kami kan programnya 3, adil, sejahtera, harmoni. Kalau teman-teman hukum kan bicaranya tentang adil, ada kepastian. Jadi yang penting ada kepastian. Kalau tidak begini ya begini gitu ya. Jadi itu perbedaan jalan pikiran antara sosiolog dengan teman-teman ilmu hukum. Jadi saya pikir sampai sekarang itu belum ada solusi apakah itu adil atau tidak, karena nyatanya sampai sekarang masih ada konsep konsinyasi itu ya, dan hanya saja sekarang mungkin mulai diteliti, mulai berhati-hati mana PSN, program strategis nasional, mana yang bukan PSN. Dan ketika menyebut sesuatu sebagai PSN, program strategis nasional, sangat dicermati apakah itu betul-betul program strategis nasional atau program komersial yang dimasukkan ke dalam program strategis nasional. Saya pikir begitu ya, itu kritik kita tentang situasi di Indonesia tentang konsinyasi. Saya pikir cukup untuk membahas dan narasumber. Terima kasih, aplaus buat mereka berdua. Sekarang sudah jam 10.04. Tadi saya bilang mudah-mudahan kita bisa selesai jam 10.30. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, materi yang paling banyak. Ya. Kalau nggak salah 200 sekian halaman itu ya, 280 halaman. Jadi silakan narasumber. Silakan narasumber dan pembahas. Siapa narasumbernya, siapa pembahas. Ya. Kalau di kelas lain nggak ada yang mau di materi kelima itu, jadi harus ditunjuk. Ya. Sulit. Nah, kalau di kelas Anda kayaknya mau ya. Itu materi yang paling banyak. Itu kan, ya. Jadi materi kelima itu adalah kerjasama antara STPN dengan IPB. Jadi kami para dosen di STPN dengan para dosen di IPB kerjasama bikin penelitian. Itu hasilnya buku itu. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kita bedah. Mungkin 5 poin yang dianggap penting oleh narasumber, 5 poin yang dianggap penting oleh pembahas. Tentu belum semuanya tercover, tapi minimal kita sudah tahu tentang buku tersebut. Sudah dipoto? Tinggal share. Ya, tinggal di-share. Kita tunggu ya, diposting oleh narasumber dan pembahas. Mbak Ida narasumber, Firsa pembahas. Oke, sudah diposting oleh narasumber dan pembahas. Mari kita dengarkan jalan pikiran narasumber. Tentu belum mengcover seluruh isi buku, tapi minimal kita tahu jalan pikiran beliau suka yang mana dari isi buku tersebut. Ya, saya persilakan narasumber. Perkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya
5074 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan 5 poin dari materi C5, yaitu memahami dan menemukan jalan keluar dari problem agraria dan krisis sosial ekologi. Pada poin pertama itu terdapat 4 persoalan yang difokuskan, yaitu konflik klaim penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber-sumber agraria, lalu hilangnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber agraria, selanjutnya terbatasnya kuasa dan kendali rakyat atas proses kerusakan ekologis, dan yang terakhir terbatasnya akses rakyat terhadap sumber ekonomi. Khusus di daerah dataran tinggi Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu terdapat proses penetrasi perusahaan yang menjadi salah satu penyebab lepasnya petani dari alat produksi utama, yakni lahan garapan. Hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan bermodal besar ini telah menggeser pola-pola ekonomi skala rumah tangga petani, satuan ekonomi terkecil di pedesaan, dan menjadi tenaga kerja upahan lepas. Hal ini juga menyebabkan terjadinya proses pelepasan akses dan kontrol petani atas lahan garapan. Kondisi ini juga berdampak pada terlemparnya penduduk dari desa dan menjadi buruh industri penetrasi perusahaan, kehutanan, dan perkebunan negara tidak hanya berhasil melepaskan petani dari lahan garapan mereka, tetapi turut merubah hubungan-hubungan produksi agraris dan rezim ketenagakerjaan di pedesaan. Salah satu ciri utama studi kajian sosial ekonomi pedesaan era 90-an itu masih bersandar pada paradigma pertumbuhan ekonomi dengan asumsi menetas ke bawah, yang menegaskan bahwa peluang bekerja itu ditentukan oleh peluang berusaha, di mana semakin luas peluang berusaha bagi golongan ekonomi kuat di desa atau elit desa, itu semakin luas juga peluang bekerja bagi buruh tani atau golongan miskin di desa. Dari hasil kombinasi kedua komponen atau faktor tersebut dihasilkan 4 tipe desa di Kabupaten Garut yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa. Berikut keempat tipe desa di Kabupaten Garut. Yang pertama adalah tipe 1. Desa yang telah berhasil mencapai tingkat perkembangan dan kemajuan yang sangat baik dari aksesibilitas dan kesejahteraan. Lalu tipe 2 itu adalah desa yang memiliki aksesibilitas kurang baik namun tingkat kesejahteraan penduduk relatif baik. Yang ketiga, tipe 3, di desa yang tingkat perkembangannya paling tertinggal, khususnya dalam hal aksesibilitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Dan yang terakhir adalah tipe keempat, yaitu aksesibilitas baik namun tingkat kesejahteraan penduduknya masih relatif rendah. Untuk poin yang kedua, itu terdapat upaya penyelesaian dalam kerangka reforma agraria yang harus merupakan kesatuan dari 4 kebijakan. Yang pertama adalah penyelesaian konflik-konflik, yang kedua penataan ulang struktur agraria yang lebih adil, yang ketiga pengembangan basis penghidupan rakyat yang berkelanjutan, dan yang keempat adalah perlindungan keberlanjutan fungsi ekologis. Untuk yang poin ketiga itu mengenai tanah timbul yang menjadi sumber daya bersifat open access, menyuburkan klaim pemilikan dan berbagai pihak dan melahirkan beragam konflik. Dalam UU PA 1960 tahun tanah timbul adalah tanah milik negara. Untuk poin keempat itu konflik agraria di lahan pasir Kulon Progo yang merupakan salah satu bentuk konflik yang disebabkan oleh masih berlakunya kelompok dan jaring kapitalisme feodal. Yang terakhir, poin kelima adalah partisipasi masyarakat desa Trisobo sebagai subjek awal reforma agraria melalui PPAN, yaitu Program Pembaruan Agraria Nasional. Selanjutnya, Ya, silakan ke pembahasan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Berusaha Saharim Nasir, NIK 22314059. Saya sebagai ibu baras akan membacakan 5 poin penting dari materi C5. Poin yang pertama, sejarah akses dan kontrol sumber-sumber agraria.
Hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan benar besar ini telah menggeser pola-pola ekonomi skala rumah tangga petani di pedesaan menjadi tenaga kerja upah lepas. Proses-proses demikianlah yang akan diuraikan dalam riwayat penguasaan lahan di Dania, yaitu penguasaan dan pendudukan lahan area perkebunan dan area kehutanan. Poin yang kedua, munculnya perlawanan terorganisir. Konflik ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan rakyat tak bertanah akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok setiap tahunnya di Indonesia. Sementara tidak ada sumber pendapatan di desa karena tanah yang tidak dapat diakses. Ketika migrasi ke kota, mereka hanya menjadi buruh yang dibayar murah karena tidak memiliki ijazah dan keterampilan yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan konsumsi domestik petani terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Ketiga, meningkatnya represi dalam penjagaan hutan terhadap petani sekitar desa hutan. Poin yang ketiga, sejarah pengelolaan sumber daya hutan pada masa kolonial dapat dilihat ketika dimulainya pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura pada pertengahan abad ke-19. Setelah lebih dari 200 tahun lamanya, hutan alam jati dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memasok bahan-bahan baku industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa. Poin yang keempat, pada tahun 1873, Jabatan Kehutanan membentuk organisasi teritorial kehutanan berdasarkan Stadsblad nomor 215. Kawasan hutan Jawa dibagi menjadi 13 daerah hutan yang masing-masing seluas 70.000 sampai 80.000 hektar untuk kawasan hutan jati dan lebih luas dari 80.000 hektar untuk daerah hutan non-jati. Poin yang terakhir, poin kelima, pesawahan belum mengalami sertifikasi. Sampai saat ini yang diyakini sebagai pegangan adalah surat penunjukan garapan dan pencatatan pengajuan surat permohonan bersedia menggarap. Nilai budaya lokal mengatakan bahwa penguasaan lahan dimiliki bersama oleh suami istri. Oleh karena itu, proses pengalihan hak juga harus berdasarkan konsekuensi kedua pihak. Ada sebutan tidak wajar bagi istri atau suami yang memutuskan pengalihan lahan atas namanya tanpa persetujuan pasangan. Mungkin itu 5 poin. Ya, sekarang lihat naskah yang dibuat oleh narasumber. Kemudian Mbak tentukan poin berapa yang perlu dikritik. Baik, yang ingin saya kritik ada pada poin pertama, Oke. yang dimana di dalam 4 persoalan yang difokuskan terdapat kalimat yang mengatakan hilangnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber agraria. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan kehilangannya penguasaan rakyat terhadap tanah dan sumber agraria? Kemudian karena narasumber membacakan mengenai tipe desa di Kabupaten Garut, pada tipe berapakah desa Garut yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan desa? Oke. Silakan Mbak. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Hilsa, dalam kalimat hilangnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber agraria itu sudah saya jelaskan pada di daerah dataran tinggi Kabupaten Garut, Jawa Barat itu terdapat proses penetrasi perusahaan menjadi salah satu penyebab lepasnya petani dari alat produksi utama, yakni lahan garapan. Nah, hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan bermodal besar, negara dan swasta ini telah menggeser pola-pola ekonomi skala rumah tangga petani, satuan ekonomi terkecil di pedesaan menjadi tenaga kerja upah hanya lepas. Hal ini juga menyebabkan terjadinya proses pelepasan akses dan kontrol petani atas lahan garapan. Kondisi ini berdampak pada terlemparnya penduduk dari desa dan menjadi buruh industri. Penetrasi perusahaan kehutanan dan perkebunan negara tidak hanya berhasil
produksi agraris dan rezim ketenagakerjaan di pedesaan. Lalu untuk tipe desa. Ya, tipe desa yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa pada desa Garut ini. Desa ini Garut masuk ke dalam tipe desa yang ketiga, yaitu desa yang tingkat perkembangannya paling tertinggal, khususnya dalam hal aksesibilitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Karena pada buku ini dibahasnya tuh di daerah ini Pak yang dataran tinggi, jadi termasuknya aksesibilitasnya itu masih kurang baik. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya. Oke ya, saya tambahkan karena saya kan termasuk orang yang ikut dalam penelitian itu dan saya dapat tugas meneliti wilayah Garut. Kalau Anda perhatikan kondisi di Garut itu, ketika saya meneliti, saya ketahui bahwa penetrasi perkebunan, penetrasi pemilik modal besar dalam bentuk perusahaan perkebunan ke wilayah Garut itu tidak dilakukan secara ilegal. Tidak dilakukan secara ilegal, tapi dilakukan secara legal, bahkan sesuai dengan kondisi pasar. Jadi ketika mereka datang ke wilayah itu, para pemilik modal ini membeli tanah itu dengan legal, membeli tanah dari petani dengan legal sesuai harga pasar. Tetapi Anda harus paham bahwa kondisi masyarakat di Garut saat itu memang masih serba berkekurangan, sehingga Anda mengerti bahwa harga tanahnya juga relatif murah. Sehingga kemudian tanah itu dibeli oleh perusahaan, kemudian dijadikan perkebunan, dan ex pemilik tanah dijadikan pegawai di perkebunan tersebut. Sehingga mereka masih tetap punya hubungan dengan tanahnya, tetapi bukan lagi sebagai pemilik, tapi sebagai pekerja perkebunan. Menariknya adalah ketika kemudian terjadi reorganisasi atau restrukturisasi perkebunan, mereka bisa disingkirkan karena dianggap tenaga kerjanya tidak cukup kredibel ya, tidak cukup kompatibel dengan perkembangan perkebunan. Anda tentu paham bahwa perkebunan kan makin dari hari ke hari bukan semakin tradisional, tapi semakin modern, sehingga penggunaan alat-alat produksi yang semakin modern itu membutuhkan tenaga kerja yang punya kapasitas memadai. Dan ternyata ex para pemilik tanah itu tidak memiliki kapasitas yang memadai. Itulah kemudian yang oleh beberapa sosiolog disebut proses marginalisasi petani. Jadi itu proses bagaimana masyarakat petani disingkirkan lewat sebuah mekanisme pasar yang tidak mampu diberi perlindungan khusus oleh negara. Oleh sebab itu maka kemudian sebetulnya solusinya adalah negara harus memberi perlindungan dalam bentuk mencegah intervensi pemilik modal besar masuk ke desa-desa dengan cara memberdayakan masyarakat desa agar tidak mudah menjual tanahnya. Oleh sebab itu nanti Anda paham di ATR BPN ada kebijakan tentang pemberdayaan tanah masyarakat. Yang diberdayakan sebetulnya bukan tanahnya tapi orangnya, agar si pemilik tanah tidak mudah menjual tanahnya. Karena kalau kemudian mereka mudah menjual tanah, yang terjadi peristiwa Garut itu, peristiwa marginalisasi petani. Saya pikir demikian ya. Kemudian sekarang giliran narasumber. Tadi saya sudah mau tutup ya, tapi kan belum. Membahas kan belum ditanya ya. Oke. Silakan narasumber gantian banyak membahas. Poin berapa yang dikritik? Baik, yang akan saya kritik dari poin yang dipaparkan oleh pembahas itu terdapat pada poin pertama. Poin pertama, oke. Pada poin pertama, di mana dikatakan dalam sejarah akses dan kontrol sumber agraria itu hadirnya perusahaan yang memiliki modal besar membuat pola-pola ekonomi rumah tangga petani menjadi tenaga kerja upahan lepas buruh. Bagaimanakah riwayat penguasaan lahan perkebunan yang terjadi di Dangya dan area kehutanan di Sukatani? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari narasumber. Dalam sejarah agenda bentuk-bentuk penguasaan sumber-sumber agraria oleh negara dan swasta dalam bentuk area perkebunan dan kehutanan beriring dengan lepasnya akses dan kontrol petani terhadap lahan garapannya sehingga adanya PPPN
penduduk dari desa menjadi go industri di perkotaan. Namun terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997 muncul aksi pendudukan lahan oleh warga atas lahan perkebunan. Mungkin itu saja. Belum, sudah menjawab. Sebetulnya jawabannya seperti yang saya jelaskan tadi itu ya. Jadi bagaimana intervensi perkebunan pemilik modal besar masuk ke desa-desa. Tetapi kan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa mengubah pola konsumsi domestik petani. Pola konsumsi domestik petani itu artinya bagaimana petani mengeluarkan uangnya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Anda tentu paham, dalam beberapa kesempatan saya sudah ingatkan bahwa keluarga petani itu cukup berat ya dalam konteks pendapatan. Saya kasih contoh, misalnya pendapatannya hanya 200.000, tapi yang dikeluarkan untuk biaya hidupnya harus 2 juta. Itu kan sangat berat. Nah, ketika kemudian muncul intervensi perkebunan, itu kan seolah-olah bisa diatasi. Jadi awalnya pendapatan mereka rendah, kemudian tanahnya dijual kepada perkebunan, mereka dijadikan pegawai, pada awalnya kelihatannya gaji sebagai pegawai perkebunan itu lebih tinggi dari pendapatannya. Nah, perasaan bahwa gaji mereka lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya itu membuat mereka tergoda untuk merubah pola konsumsinya, sehingga kemudian menjadi lebih mewah sedikit dan seterusnya. Kemudian persoalan berikutnya muncul ketika terjadi reorganisasi dan restrukturisasi pegawai perkebunan karena adanya program modernisasi perkebunan. Akhirnya kemudian mereka tersingkir. Jadi Anda bisa bayangkan awalnya pendapatan mereka rendah, kemudian naik ketika jadi pegawai perkebunan, tapi kemudian mengalami reorganisasi, restrukturasi, mereka kemudian turun lagi. Itu yang kemudian menimbulkan permasalahan, angka kriminalitas menjadi tinggi, dan akhirnya kemudian menimbulkan penjarahan areal perkebunan. Itu sumber konfliknya seperti itu. Jadi pola konsumsi rumah tangga juga bisa berkontribusi pada terjadinya konflik, terutama konflik agraria di beberapa desa, termasuk di Garut, di lokasi penelitian saya. Saya pikir demikian ya, saya pikir cukup. Aplaus buat narasumber dan pembahas. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat, serahkan naskahnya ke saya. Oh ya, nanti serahkan ke saya. Oke, sekarang jam 10.24. Tadi targetnya kan 10.30 ya, kita masih punya waktu 6 menit. Siapa di antara Anda yang ingin menyampaikan catatannya? Menyampaikan catatan, termasuk mungkin mengkritik atau berbeda pendapat dengan narasumber, berbeda pendapat dengan pembahas, atau berbeda pendapat dengan saya. Silahkan. Kalau ada yang punya catatan, ada? Kalau nggak ada, berarti bisa kita tutup ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi buat Anda semua. Terima kasih atas kerjasamanya dalam 4 kali pertemuan. Dan memang Anda harus mengerti bahwa kuliah sekolah di perguruan tinggi itu berbeda dengan, nanti tolong sampaikan ke adik-adik Anda ya, junior. Sekolah di perguruan tinggi atau kuliah berbeda dengan ketika di SMA. Kalau di SMA itu kan ketika hadir di ruang kuliah itu gurunya sangat dominan. Tapi kalau di perkuliahan perguruan tinggi kan yang dominan Anda. Anda sudah lihat dalam konteks saya misalnya, soal UTS itu nanti yang menentukan kan Anda. Karena soal UTS nanti saya buat berdasarkan hasil diskusi kita. Bukan saya ambil dari buku yang saya tulis. Kalau soal UTS saya ambil dari buku yang saya tulis, jawabannya pasti ke sana kemari ya. Kita sudah belajar pengalaman di sosiologi agraria ya. Anda menjawab pertanyaan yang berdasarkan buku yang saya tulis kan agak kacau balau. Nah, sekarang kan nggak demikian. Artinya apa? Dalam konteks perkuliahan itu sebetulnya kan kita, dosen dan mahasiswa, mengerjakan proyek yang sama. Kita punya proyek nih, dosen dengan mahasiswa. Proyeknya apa? Kuliah. Pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Maka kita berjuang agar perkuliahan itu lancar. Maka kemudian ada usaha untuk tertib, ada usaha untuk saling memahami, ada usaha saling mengerti, ada usaha partisipasi. Dan yang saya suka dari kelas Anda adalah partisipasinya. Hampir setiap kesempatan langsung muncul pembahas narasumber 1 sampai 10 dan seterusnya, dan itu nggak butuh waktu lama. Dan saya pikir itu sangat saya apresiasi. Nasihat saya pertahankan terus, karena Anda kan nanti masih ke semester 4, masih ada semester 5 ya. Anda baru bebas kuliah di semester 6 dan 7. Jadi Anda masih punya waktu untuk semester 4 dan semester 5. Pertahankan terus kredibilitas Anda sebagai kelas C.
Sehingga kemudian dosen bersimpati. Kalau dosen sudah bersimpati kan sudah aman itu ya, artinya sudah enak hubungannya, komunikasinya sudah lancar. Saya pikir demikian, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau jadi kesalahan, kadang-kadang saya tegur Anda, tapi saya negur karena saya cinta. Saya cinta sama alumni saya cinta sama mahasiswa saya, dan saya ingin Anda punya kompetensi yang hebat di bidang yang saya ajarkan. Oleh sebab itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, sampai ketemu nanti di sesudah UTS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Yang tadi naskahnya kurang? Oh ya, thank you. Saya penyembuhan. Oh, jadi satu juga. Bukan pembahas loh. Nah, itu pembahas. Oh, yang itu. Oh iya, saya kasih kode ya. Sudah, terima kasih. Yuk.